Oke guys, welcome back to Gnosis alias Cakradiva dalam pembahasan alur cerita spoiler Martial Universe alias Wudong Qiankun Season 5 episode ke-13. Seperti biasa, kita review dulu pembahasan alur cerita sebelumnya, di mana Lindong telah berhasil memenangkan pertaruhan dengan Hua Yun dan memberikan kesempatan bagi rombongan kota yang untuk memasuki lembah granit guntur. Namun ternyata masalah Lindong belumlah berakhir, karena ketika Lindong menemukan pohon roh simbol, dia harus terlibat perebutan dengan ahli ranah yang kemungkinan juga berasal dari kekaisaran tingkat tinggi. Karena tidak mungkin baginya mengalahkan ahli nirpana, Lindong pun mendebutkan Ujang untuk pertama kali dan membuat semua orang terkejut memahami bahwa pemuda itu sebenar-benarnya memiliki boneka simbol ranah nirpana seperti ini. Nah, meskipun Lindong tetap berhasil mendapatkan pohon simbol roh, urusannya dengan ahli nirpana itu belumlah selesai, karena ketika sampai di ruang utama tempat kunci kuno berada, Lindong kembali bertemu dengannya. Gimana cerita selanjutnya? Langsung aja tuh kita terobos. Semua orang di aula utama segera mengalihkan perhatian mereka ketika melihat kelompok Lindong, termasuk juga Ling Ji dan Liu Yuan yang menunjukkan ekspresi senang. Karena seasing apapun mereka dengan Lindong, pemuda itu masihlah berasal dari kota yang sehingga lebih bisa dipercaya dibanding ahli lainnya. Tidak hanya Ling Ji dan Liu Yuan yang melihat Lindong, Hua Yun dan Wumo juga melemparkan lirikan santai karena bagi keduanya yang ahli nirpana, Lindong masih tidak memberikan ancaman apapun. Namun lain halnya dengan satu rombongan yang tiba-tiba saja menjadi ribut ketika seseorang mengadukan tindakan Lindong yang telah merebut pohon roh simbol surgawi. Iya, rombongan itu tidak salah lagi merupakan komplotan ahli nirpana yang sebelumnya rebutan pohon roh simbol dengan Lindong, di mana si ahli nirpana itu nyepuin Lindong kepada seniornya yang bernama Chenmu, hingga membuat si Chenmu ini hanya melirik Lindong santai sambil memastikan apakah pemuda yang dimaksud merebut pohon simbol roh ini benar-benar seorang krucil manifestasi. Mendengar nada ketidaksenangan dan kemarahan dari pertanyaan Chenmu, si ahli nirpana yang bernama Lipan itu buru-buru menjelaskan jika Lindong sebenar-benarnya memiliki sebuah boneka jiwa ranah nirpana yang sangat kuat. Baru setelah Lipan menjelaskan hal ini, Chenmu dan semua ahli di aula tidak terkecuali Ling Ji dan Liu Yuan langsung menunjukkan ekspresi serius, memahami bahwa anak manifestasi puncak ini sebenarnya memiliki kartu truf yang begitu kuat. Hua Yun dan Wumo pun sekarang menunjukkan raut kekaguman di wajah mereka, akhirnya sadar kenapa Lindong sama sekali tidak menunjukkan ketakutan ketika mengudarakan tantangan kepada mereka berdua. Setelah mengetahui fakta yang cukup membagongkan, Chenmu akhirnya mengatakan kepada semua orang bahwa sekarang prioritas mereka adalah mendapatkan kunci kuno yang misterius dan tidak perlu memprovokasi orang lain atas pohon roh simbol surgawi sebelum mencapai tujuan prioritas tersebut. Sebenarnya Chenmu berbicara demikian karena saat ini kekaisaran tebing iblisnya tidak membawa cukup banyak orang dalam ekspedisi lembah granit guntur. Karena itulah selain Lindong memang memiliki kartu truf yang cukup menakutkan, Chenmu berusaha keras untuk menahan diri tidak bertindak tirani karena masih ada beberapa kekaisaran besar yang harus mereka waspadai. Mendapatkan begitu banyak perhatian dari seisi aula, Lindong tetap tenang dan tidak bertindak arogan, merasa cukup puas karena sekarang ahli-ahli kuat ini tidak lagi memandang rendah dirinya. Sementara itu Chenmu yang berambisi untuk mendapatkan kunci kuno mulai mengajak dua kekaisaran besar lain bernegosiasi dan meminta duo Hua Yun Wumo untuk mengalah kepadanya dengan balasan kekaisaran tebing iblis akan membangun hubungan baik dengan kekaisaran Xuanbing dan kekaisaran gagak besar. Ketika mendengar kata-kata tidak tahu malu ini, Hua Yun dan Wumo sama-sama melempar senyuman kecil sebelum meminta Chenmu untuk tidak mengatakan lelucon semacam ini kepada mereka.
Melihat bagaimana Huayun dan Wumo tidak menunjukkan rasa takut, Li Pan pun mengudarakan ancaman dan meminta dua kekaisaran ini tidak bersikap so yes karena sebelumnya kekaisaran iblis mereka baru saja membantai secara brutal sebuah kekaisaran yang hampir sekuat dua kekaisaran tersebut. Huayun jelas saja menjadi emosi mendengar kata-kata Li Pan meminta anjing satu itu untuk mencobanya sendiri kalau memang merasa bisa menghancurkan dua kekaisaran mereka dengan mudah. Pernyataan Huayun memang bukanlah omong kosong. Bagaimanapun saat ini kekaisaran tebing iblis hanya memiliki dua praktisi nirpana dan jumlah itu seimbang dengan aliansi Huayun Wumo, di mana kesenjangan ahli setengah nirpana di antara kedua kekuatan cukup menguntungkan pihak kekaisaran Xuanbing dan gagak besar yang kita sebut aja aliansi Xuanbing besar. Meskipun begitu, Chen Mu hanya melemparkan senyuman aneh sambil berkata bahwa Huayun dan Wumo sama sekali tidak bisa dibandingkan dengannya yang menerobos ranah nirpana dengan 500.000 pil nirpana. Jumlah ini auto membuat wajah semua orang berubah, apalagi setelahnya gelombang kejut hebat yang menyerbu keluar dari tubuh Chen Mu, di mana gelombang ini jelas jauh lebih kuat dibanding Huayun dan Wumo. Lindong menikmati perseteruan di depannya dengan diam sebelum tiba-tiba saja Lin Diao mengingatkan bahwa ada getaran tak jelas dari patung-patung batu di dalam aula. Ketika semua orang masih dikejutkan dengan 500.000 pil nirpana, Chen Mu dengan cepat berbalik sebelum meraih bola bercahaya yang menyelimuti kunci hingga membuat Huayun dan Wumo auto murka. Sayang, pergerakan Huayun dan Wumo pun sedikit terlambat dan telapak tangan Chen Mu telah menyentuh kunci dalam bola cahaya di depan mata semua orang. Namun ketika Huayun dan Wumo sudah kebingungan, pupil Lindong menyusut dengan hebat tatkala melihat patung-patung di dinding batu sebenarnya perlahan berdiri menyadari bahwa kunci di dalam bola cahaya sebenar-benarnya hanyalah kunci jebakan. Dan apa yang menyebabkan ekspresi semua orang berubah secara drastis adalah aura yang dipancarkan dari patung-patung batu ini tidak kalah atau bahkan lebih kuat dibanding praktisi panggung nirpana. Kalau tidak salah menghitung, ada 10 patung batu yang bangun dari dinding dan 2 diantaranya sudah memblokir pintu masuk sehingga saat ini semua ahli di dalam aula tidak bisa mendapatkan jalan untuk keluar. Ekspresi para ahli kekaisaran besar mulai berubah sementara Lindong mengerutkan alisnya sejenak sebelum diam-diam menghela napas lega karena dia sempat meminta Moling dan kawan-kawan untuk menunggu di luar aula sehingga terbebas dari mara bahaya ini. Moling dan kawan-kawan jelas panik ketika melihat Lindong terjebak di dalam aula, namun pemuda klan Lin itu buru-buru melambaikan tangan melalui celah di tubuh patung batu seolah mengabarkan bahwa dia baik-baik saja. Semua orang di dalam aula besar memiliki ekspresi muram di wajahnya, tidak terkecuali Chen Mu yang baru saja membual bahwa dia menggunakan 500.000 pil nirvana untuk menerobos ranah. Chen Mu tahu sebanyak apapun pil nirvana yang dia gunakan melawan 10 orang ahli nirvana saat ini sama tetap untuk akan dibuat bercabik-cabik. Ngomong apa sih? Akan tetap dibuat tercabik-cabik. Astagfirullah. Moling, Ling Ji, dan Liu Yuan segera mengajak Lindong bekerja sama membuat pemilik batu suci itu tidak tahu harus tawa atau marah karena memahami jika orang-orang ini pasti hanya ingin berlindung di belakang Ujang. Namun bahkan dengan bantuan Ujang sekalipun, Lindong masih tidak yakin bisa melawan patung batu mengingat aura mereka bahkan lebih kuat dibanding ahli nirvana. Suasana beku di aula besar tidak berlangsung lama karena patung-patung batu mulai bergetar hebat sebelum akhirnya menyerang dengan kejam ke arah kerumunan. Untungnya ketika itu hanya ada 2 patung batu yang menyerang Lindong, meskipun jumlah yang sangat kecil itu sudah membuat para ahli setengah nirvana di sana keringat dingin berjamaah. Ketika itulah Lindong memiringkan kepalanya ketika berkata bahwa dia akan mengurus 1 patung batu dan meminta duo Ling Ji Yuan untuk mengurus patung batu lainnya. Mendengar ini tidak ada hal lain yang bisa dilakukan Ling Ji dan Liu Yuan kecuali menggeretakkan gigi dan menggabungkan kekuatan sambil berdoa tidak ada patung lain yang bergerak menyerang mereka. Patung batu yang berhadapan dengan Lindong sangatlah barbar ketika mengayunkan tinjunya yang besar dan kejam
kejam tanpa henti dan membuat Lindong tidak memiliki pilihan kecuali mengeksekusi langkah pengembara langit kemunian tertinggi berkali-kali. Ketika itulah suara Lin Diao terdengar di kepalanya mengatakan bahwa pasti ada cara untuk menyelesaikan situasi ini dan kemungkinan besar solusi itu berkaitan dengan kunci kuno misterius yang asli. Lindong mengangguk paham mendengar pencerahan dari Lin Diao. Bagaimanapun dia adalah petarung yang telah melewati begitu banyak pertarungan dan karena itulah secara alami Lindong dapat memahami apa yang dikatakan oleh Lin Diao. Karena itulah ketika semua orang benar-benar berkonsentrasi pada pertempuran, mata Lindong terkonsentrasi pada dinding kuil di tengah aula besar sebelum menyadari bahwa sepertinya patung-patung batu itu meniru penampilan seseorang. Ketika itulah Lindong melihat sebuah patung batu yang duduk tenang di tengah aula seolah mengamati pertempuran yang sedang berlangsung dengan santuy. Sebuah pikiran dengan cepat melintas di benak Lindong sebelum dengan kecepatan tertingginya berlari menuju patung batu di tengah aula. Patung batu yang baku hantam dengan Lindong tampak menyadari tindakan pemuda itu dan segera mengejarnya dengan cepat. Untungnya Lindong sedikit lebih cepat ketika berkedip muncul di depan patung duduk sebelum membenturkan tinjunya ke patung batu itu sekuat tenaga. Cahaya keemasan mengalir di bawah tinju Lindong dan membentuk retakan yang tak terhitung jumlahnya dari dalam patung batu duduk. Sebelum kemudian meledak dan memunculkan sebuah bola cahaya yang melesat keluar dengan cepat. Lin Diao segera meminta Lindong untuk mengambil bola itu karena dia yakin bahwa apa yang tersimpan di dalamnya adalah kunci kuno yang asli. Dan benar saja apa yang dikatakan oleh Lin Diao. Beberapa saat kemudian bundal cahaya itu menggeliat sebelum akhirnya mengungkapkan sebuah kunci misterius yang sangat indah. Dari sana hingga membuat hampir semua orang mengabaikan patung batu Sara Nirpana yang tanpa henti mengejar ketika berusaha untuk meraihnya. Namun sebelum orang-orang itu berhasil mencapai tujuannya, Lindong sudah lebih dulu meraihnya, membuat Shenmue auto mencak-mencak ketika bertanya apakah Lindong berencana untuk mati dengan merebut kunci misterius darinya. Tapi punten nih Kang, kan emang Lindong yang memecahkan teka-teki kunci ya. Jadi ya udahlah, ancaman ganas itu sama sekali tidak berpengaruh karena pemilik batu suci itu sama sekali tidak takut pada kekesaran tebing iblis. Namanya juga udah iblis ya, kayak setan kelakuannya. Lebih dari itu, saat tangan Lindong menyentuh bungkusan cahaya, sebuah energi yang dahsyat meledak hingga langsung menerbangkan Shenmue dan kawan-kawan, sementara Lindong tidak merasakan dampak sama sekali. Ketika itulah pilar cahaya menyelimuti Lindong sebelum kemudian membuat sosoknya yang secara aneh menghilang di depan tatapan muka Shenmue yang ada di dekatnya. Melihat itu, Shenmue dan kawan-kawan langsung berusaha untuk menyerbu pilar cahaya, namun tampaknya kecepatan mereka masih belum cukup untuk mengejarnya. Tepat saat pilar cahaya akan menghilang, sosok seperti hantu yang cantik tiba-tiba melesat keluar dari dalam kerumunan sebelum akhirnya menuju ke dalam pilar cahaya dan menghilang. Ketika pilar menghilang, semua orang termasuk Shenmue, Hua Yun, dan Wumo menunjukkan ekspresi kecewa memahami bahwa hanya ada 2 orang yang berhasil masuk ke dalam pilar cahaya dan hal itu menandakan bahwa perjalanan panjang mereka harus berakhir sia-sia. Sementara itu Lindong yang baru diangkut oleh pilar cahaya sampai di sebuah arena luas yang ditempa oleh batu granit hitam hingga memberikan sensasi kuno yang kokoh. Lindong melihat seonggok jasad tak bernyawa di tengah aula yang kemungkinan besar merupakan pemilik aula batu. Namun perhatian Lindong segera teralihkan pada sebuah kunci kayu yang aneh dengan beberapa tato aneh yang tertulis di atasnya. Ketika melihat ini, Lindong auto berjengit kegirangan karena dia tahu bahwa kunci itu tidak salah lagi adalah kunci kuno yang dia cari. Namun begitu Lindong mengulurkan tangan untuk meraihnya, sebuah angin kejut yang kuat muncul di belakangnya dan membuat Lindong buru-buru memanggil Ujang untuk melindunginya. Suara renyah bergema dan gelombang angin kuat membuat Lindong mundur beberapa langkah sebelum kemudian mengangkat kepalanya hanya untuk melihat sesosok kecantikan dengan rambut sehitam langit malam
malam muncul di depannya dengan senyuman memikat. Lindong sempat terperangah sebentar karena ini adalah kali pertama dia melihat seorang ciwi solehot seperti ini di medan perang kuno. Sebelum kemudian Teteh gelis itu memintanya untuk menyerahkan kunci kuno. Ketika mendengar kata-kata si Teteh, Lindong pun melepaskan senyum kering sebelum kemudian meminta Teteh murah hati itu untuk tidak merebut sesuatu yang sudah dia temukan lebih dulu. Wanita berpakaian merah itu tersenyum malu-malu anjing ketika berkata bahwa dia bukanlah wanita murah hati sebelum kemudian mengeluarkan sebuah cambuk merah dari cincin penyimpanannya. Lindong mengingatkan si Teteh gelis bahwa Chenmu dan kawan-kawan masih berada di luar dan meskipun mendapatkan kunci kuno, tidak akan mudah bagi si Teteh untuk melarikan diri dari mereka. Mendengar itu si Teteh hanya melemparkan tatapan penuh ketidakpedulian dan menawarkan kepada Lindong apakah mau mengalah dengan patuh atau gas baku hantam dia. Nah, Lindong mengangkat bahunya acuh tak acuh sebelum berkata adalah sebuah kehormatan baginya untuk menemani Teteh gelis ini main perang-perangan. Karena Lindong tidak mau menyerahkan kunci dengan patuh, si Teteh pun mulai mengayunkan cambuknya dan membuat Ujang yang sebelumnya berdiri diam langsung melayangkan pukulan keras hingga membuat Teteh itu mundur beberapa langkah untuk menghindari serangannya. Apalagi setelahnya, Lindong melakukan beberapa gerakan tipuan dan membuat si Teteh harus mengakui bahwa dia telah meremehkan berondong manis yang satu ini. Masing-masing petarung sekali lagi melepaskan serangan mereka dan membuat tombak tulang bertubrukan dengan cambuk api hingga membuat Lindong memahami betapa kuatnya Teteh gelis ini hingga membuat seluruh lengannya kesemutan hanya dengan satu serangan. Lindong sedikit ngeri-ngeri sedap dengan kekuatan si Teteh hingga bahkan masih bisa menekannya ketika terlibat dengan pertukaran intens melawan boneka simbolnya si Ujang. Mata Lindong berkedip serius ketika berpikir tidak bisa melakoni pertarungan yang berlarut-larut dengan si Teteh. Ketika itulah Lindong mundur selangkah dan segera menjentikan jari ketika memunculkan cahaya hitam raksasa yang tidak lain dan tidak bukan adalah puncak penjara berat yang membuat cambuk api si Teteh auto melambat di bawah tekanan gaya gravitasi ekstrim. Si Teteh berteriak dengan nada genit ketika mendapatkan serangan penjara berat seolah berusaha menggoyahkan iman Lindong dengan kecantikannya. Alhamdulillah Lindong kuat iman dan masih memegang teguh perasaannya pada Eneng Kingju sehingga mampu mengabaikan semua godaan Saiton dari si Teteh. Dasar Teteh Saiton! Si Teteh mendengus kesal ketika melihat Lindong mengabaikannya dan mengaktifkan teknik yang disebut dengan telapak giok hebat Yin dan Yang untuk mendorong Ujang hingga mundur beberapa langkah. Namun bagaimanapun Ujang adalah boneka yang tidak takut mati dan sama sekali tidak bergeming bahkan setelah mendapatkan serangan kejam semacam itu. Ketika itulah si Teteh membentuk semacam jaring berdarah yang langsung memenjara Ujang di dalamnya seperti jaring laba-laba. Baru setelah menahan pergerakan Ujang, si Teteh pun menyipitkan mata saat berseru kesal kepada Lindong dan dengan cepat mengambil kunci kuno di tangan jasa tengah aula batu. Saat Lindong meraih kunci kuno misterius, serangan si Teteh menjadi sangat mematikan. Namun untungnya pemuda kekaisaran yang besar itu masih memiliki dukungan lain, yaitu seekor harimau dengan ular. Ekor ular besar yang panjang yang mengayun kejam ketika bertubrukan dengan tangan si Teteh. Iya, dukungan itu tidak lain adalah si Kang Ojek Linian. Dan ketika mendapat dukungan dari si Ahing Mau inilah, Lindio buru-buru meminta Lindong untuk menyalurkan kekuatan Yuan ke dalam kunci kuno. Mendengar ini, Lindong tanpa ragu sedikit pun mengalirkan sejumlah besar kekuatan Yuan dan berusaha untuk mengendalikan dimensi dalam kunci kuno ini untuk menendang si Teteh keluar. Dan benar saja, beberapa saat kemudian Lindong berhasil mengendalikan energi dalam kunci kuno, membuat sebuah pilar cahaya keluar dari udara tipis dan menelan si Teteh yang membuat wajah rupawan itu menunjukkan semburat gelap.
Harus diakui bahwa si Teteh memang memiliki pengendalian diri yang sangat baik karena bahkan setelah ditendang keluar dari dimensi kuno, kunci kuno oleh Lindong, perempuan cantik itu masih tersenyum manis kepada Lindong meskipun kemudian mengungkapkan pernyataan mengancam dari mulutnya. Si Teteh itu memperkenalkan dirinya dengan nama Mu Hongling dan meminta Lindong untuk tidak berasumsi telah berhasil mengalahkannya. Mu Hongling akan menunggu Lindong di pusat harta karun kuno dan apabila pemuda itu masih selemah ini, maka Mu Hongling pun tidak akan menahan diri untuk memberikan pelajaran yang berharga. Lindong hanya bisa menghela napas pasrah sebelum kemudian berniat untuk pergi dari dimensi ini. Namun kemudian Lindong mendapatkan peringatan dari Lindiao bahwa Chenmu dan kawan-kawan kemungkinan masih menunggunya dan meminta pemuda itu untuk segera menyempurnakan pohon simbol roh untuk meningkatkan kekuatan mentalnya ke ranah master simbol surgawi. Lindong seperti mendapat pencerahan ketika mendengar ini dan segera mengeluarkan pohon kuning kecil yang sebelumnya dia dapatkan setelah baku hantam dengan lipan. Meskipun menyempurnakan pohon simbol roh akan sangat sulit, Lindong akan mendapatkan banyak dukungan dengan simbol leluhur pelahap dan karena itulah Lindiao memintanya untuk tidak membuang lebih banyak waktu. Kekuatan pelahap menyerbu dari segala arah ketika menyelimuti simbol pembuluh darah di pohon kuning dan membuat jejak energi seperti daun hijau ditarik secara paksa dan perlahan mengalir melewati kulit kepala Lindong sebelum masuk ke akar simbol alias istana Niwannya. Segera setelah energi hijau masuk, Lindong merasakan istana Niwannya meledak dalam kekacauan. Namun dia tahu bahwa untuk maju ke ranah surgawi, dia harus mengatasi kekacauan di istana Nirwannya. Namun tanpa terasa 1 bulan telah berlalu dan Lindong tampak dipenuhi kekhawatiran karena merasakan bagaimana energi mental Lindong telah tumbuh pada tingkat yang mengkhawatirkan selama sebulan terakhir. Namun beberapa saat kemudian Lindong membuka mata dengan semburat kekecewaan karena dia tidak menyangka bahwa bahkan setelah meminjam kekuatan simbol urat pohon, dia masih tidak dapat melakukan terobosan ke ranah master simbol surgawi. Namun tepat ketika Lindong hendak berdiri dan mengakhiri pelatihan panjangnya, jasad ahli yang memegang kunci kuno tiba-tiba meledak dan membuat sinar keabu-abuan dengan cepat menembus ke dalam pikiran Lindong dan membuat tubuhnya membeku. Ekspresi Lindiao berubah dingin ketika memahami kalau Lindong ini OTW kerasupan, sementara Lin Yan terus meraung dengan ekor yang mengayun cepat seolah mengetahui ada yang salah dengan abangnya. Tubuh Lindong tergeletak kaku di lantai sementara istana Niwannya kembali menjadi kacau ketika jejak energi mental yang ditinggalkan ahli kunci ini berubah menjadi badai di dalam sana. Sisa energi mental itu berusaha untuk meminta Lindong memberikan tubuhnya dan berjanji akan memberikan pemuda itu kehidupan agung yang penuh dengan kemuliaan setelahnya. Menerima janji-janji politik seperti ini, Lindong berusaha untuk tidak panik dan terus melepaskan energi mental sampai ke batasnya untuk menahan gempuran si ahli kunci. Si ahli kunci itu mengingatkan Lindong untuk tidak keras kepala daripada akar simbolnya dihancurkan. Namun tepat ketika si ahli kunci menyelesaikan perkataannya, sebuah cakar yang sangat besar meraih badai angin kunci dengan sangat ganas sebelum kemudian mengatakan bahwa tidak ada yang bisa bertingkah seenaknya selama ada kakek Marten di sini. Lindong memekik terkejut ketika melihat Lindiao ngamuk, sementara suara di dalam badai juga menunjukkan keterbangungan saat mengetahui bahwa ada Marten sang iblis agung di dalam kesadaran spiritual Lindong. Dengan bantuan Lindiao, badai didorong kembali dengan paksa oleh 2 tornado sampai meledak sebelum mengungkapkan sosok yang sama persis dengan jasad ahli kunci di aula batu. Namun tampaknya Lindiao tidak berencana untuk memberikan kesempatan pada si ahli kunci untuk berbicara lebih banyak dan meledakkan bayangan abu-abu itu dengan begitu kejam. Gelombang energi mental yang kuat dan kuat meletus di istana Niwan Lindong ketika si ahli kunci ini dihancurkan membuat Lindiao segera berteriak meminta Lindong untuk melahap energi mental itu untuk mendapatkan asupan tambahan menerobos ranah master simbol surgawi. Sekali lihat Lindong mengikuti semua instruksi Lindiao dengan patuh dan membuat istana Niwannya berfluktuasi setelah melahap sejumlah besar energi mental. Dalam beberapa saat yang singkat istana Niwan Lindong telah sepenuhnya
ilmunya berubah menjadi dunia mini. Begitu banyak energi mental berkumpul di dunia mini sebelum kemudian membentuk sebuah tubuh mental yang jauh lebih kuat dibanding tubuh mental Lindong sebelumnya. Dan dengan demikian Lindong pun secara resmi telah menyandang gelar Master Simbol Surgawi yang kekuatannya dapat disepadankan dengan ahli ranah nirvana sejati. Edian, gila nggak tuh, udah dapat kunci kuno misterius, tiba-tiba nanti keluar udah jadi Master Simbol Surgawi yang setara dengan ahli nirvana. Apa nggak ketar-ketir kena mental tuh si Shenmue dan antek-antek dajalnya? Kira-kira apakah yang akan Lindong lakukan jika ketemu lagi sama Shenmue pas balik ke dunia nyata? Nantikan terus pembahasannya hanya di Gnosis alias Cakra Diva Rama. Di sini pamit, bye-bye.